Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken ini, bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku dalam keadaan sehat baik selalu sukses dalam beraktivitas penuh dengan semangat. Perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang di era globalisasi, generasi muda Muslim menghadapi tantangan sekaligus peluang besar untuk memainkan peran signifikan dalam membangun peradaban dunia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang universal dan teknologi modern, generasi muda memiliki potensi untuk menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Potensi generasi muda Muslim. Generasi muda Muslim merupakan kelompok demografis terbesar di banyak negara Islam. Dengan pendidikan, teknologi, dan akses informasi yang lebih baik, mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan. Keunggulan generasi muda. Yang pertama, keterbukaan terhadap inovasi. Generasi muda lebih mudah menerima perubahan dan mengadopsi teknologi baru, menjadikan mereka agen modernisasi. Yang selanjutnya, kemampuan untuk berjejaring. Internet dan media sosial mempermudah generasi muda untuk berkomunikasi lintas budaya dan negara, menciptakan solidaritas global. Kemudian kesadaran identitas. Banyak anak muda Muslim yang bangga dengan identitas mereka dan ingin menjadikannya landasan untuk berkontribusi dalam skala global. Bidang kontribusi generasi muda Muslim. Generasi muda Muslim dapat berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan hingga seni dan budaya. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda dapat menghidupkan kembali tradisi ilmiah Islam dengan berinovasi di bidang teknologi, kesehatan, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan. Beberapa contoh sukses. Dr. Hayat Sindi, ilmuwan bioteknologi dari Arab Saudi. Omar Abdelrahman, pemimpin dalam pengembangan aplikasi teknologi di dunia Muslim. Selanjutnya, pendidikan dan dakwah. Dengan mendirikan dan memperbarui lembaga pendidikan, generasi muda dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pembelajaran modern. Dakwah digital menjadi salah satu sarana efektif untuk menyebarkan Islam yang damai dan relevan dengan zaman. Kemudian, seni dan budaya. Generasi muda Muslim dapat menggunakan seni, seperti film, musik, dan sastra, untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang universal. Contoh sukses. Film-film dokumenter yang menggambarkan keindahan Islam. Desain fashion yang menggabungkan tradisi Islam dengan tren modern. 4. Ekonomi dan kewirausahaan. Generasi muda dapat memanfaatkan industri halal dan keuangan syariah sebagai cara untuk memajukan ekonomi dunia Islam. Startup Islami, seperti aplikasi berbasis syariah atau platform digital halal, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang harus dihadapi. Meskipun memiliki potensi besar, generasi muda Muslim juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi. Yang pertama, pola pikir tradisional. Beberapa komunitas masih terjebak dalam pola pikir konservatif yang menghambat kemajuan. Yang selanjutnya, krisis identitas. Di tengah globalisasi, sebagian anak muda Muslim mengalami kebingungan identitas antara budaya lokal, agama, dan modernitas. Kemudian, ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua anak muda Muslim memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dan tekanan eksternal. Islamofobia dan stigma terhadap Islam sering menjadi hambatan bagi generasi muda untuk tampil di kancah global. Strategi untuk memberdayakan generasi muda Muslim. Untuk mengoptimalkan potensi mereka,
Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendukung generasi muda Muslim. Yang pertama, meningkatkan pendidikan. Pendidikan berbasis nilai Islam yang modern harus dikembangkan untuk menciptakan individu yang kritis dan inovatif. Selanjutnya, penguatan ekonomi. Memberikan dukungan terhadap kewirausahaan dan industri halal yang dijalankan oleh generasi muda. Kemudian, pemanfaatan teknologi. Teknologi harus digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan universal. Dan dukungan pemerintah dan organisasi Islam. Pemerintah dan organisasi internasional, seperti OKI, harus menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan generasi muda Muslim. Harapan masa depan, generasi muda sebagai pelopor peradaban. Dengan semangat dan kemampuan mereka, generasi muda Muslim memiliki peluang besar untuk: yang pertama, membangun dunia yang lebih adil. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan Islam, mereka dapat menciptakan tatanan global yang lebih seimbang. Selanjutnya, menghidupkan kembali kejayaan ilmu pengetahuan Islam. Generasi muda dapat menjadi penerus tradisi ilmiah para ilmuwan Muslim terdahulu. Kemudian, menjadi teladan moralitas. Dengan akhlak yang mulia, generasi muda Muslim dapat menjadi inspirasi bagi dunia dan menciptakan perdamaian global. Dengan dialog dan kolaborasi, mereka dapat meredakan konflik global dan mempromosikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ayo kita simak kembali pemaparannya berikut ini. Dengan berbagai perkembangan teknologi dalam hal ini media informasi, sosial media dan yang lainnya, umat Islam harus mengambil bagian untuk memanfaatkan sebagai media dakwah, menyampaikan cahaya ilahi melalui media informasi tersebut. Di abad ke-21, umat Islam memasuki era digital yang menawarkan tantangan sekaligus peluang baru. Teknologi telah menjadi kekuatan yang mengubah hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara beragama, berdakwah, dan membangun peradaban. Islam, sebagai agama yang fleksibel dan adaptif, mampu memanfaatkan kemajuan ini untuk menyebarkan pesan universalnya. Revolusi digital dalam dunia Islam ambil bagian dalam berdakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam, nur cahaya ilahi, walaupun satu ayat harus disampaikan, karena tugas dakwah adalah tugas seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara umat Islam berinteraksi dengan agama dan dunia. Yang pertama, dakwah digital. Teknologi internet dan media sosial telah mengubah cara dakwah dilakukan. Pendakwah kini dapat menjangkau audiens global hanya melalui platform digital. YouTube dan podcast Islam. Konten Islami kini tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari ceramah hingga diskusi ilmiah. Aplikasi Islami. Aplikasi seperti Muslim Pro dan Quran Majid mempermudah umat Islam untuk mengakses jadwal sholat, Al-Quran, dan penunjuk arah kiblat. Yang selanjutnya, pendidikan Islam online. Universitas dan lembaga pendidikan Islam mulai menawarkan kursus online, memungkinkan umat Islam di seluruh dunia untuk belajar tanpa batasan geografis. Platform seperti Coursera atau edX seringkali menawarkan kursus berbasis studi Islam dari institusi ternama. Kemudian, e-commerce halal. E-commerce berbasis halal telah berkembang, mempermudah umat Islam membeli produk sesuai syariat. Platform seperti Suci Dalam Jiwa di Indonesia dan Zilzar di Malaysia adalah contoh suksesnya. Manfaat teknologi untuk umat Islam. Yang pertama, penyebaran informasi yang cepat. Media sosial memungkinkan umat Islam berbagi informasi keagamaan,
seperti hadis dan tafsir, dalam hitungan detik. Informasi ini memperkaya pemahaman umat dan memperkuat solidaritas global. Yang selanjutnya, konektivitas antar bangsa. Umat Islam dapat terhubung dengan sesama Muslim di seluruh dunia, mempererat persaudaraan. Kampanye global, seperti bantuan untuk Palestina atau pengungsi Suriah, menunjukkan kekuatan solidaritas ini. Kemudian, promosi Islam yang moderat. Teknologi memberi platform untuk mempromosikan Islam yang damai dan inklusif, melawan narasi ekstremisme. Tantangan Islam di era digital. Namun, revolusi digital juga membawa tantangan serius bagi umat Islam. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi. Kelompok ekstremis menggunakan teknologi untuk menyebarkan ideologi radikal. Hoaks dan informasi palsu tentang Islam juga sering menyebar, menciptakan salah paham di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Yang selanjutnya, kehilangan identitas. Generasi muda Muslim menghadapi tantangan menjaga identitas mereka di tengah arus budaya global yang cenderung sekuler. Kemudian, kurangnya literasi digital. Tidak semua umat Islam memiliki kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga tertinggal dalam kompetisi global. Strategi menghadapi era digital. Umat Islam perlu mengambil langkah proaktif untuk memanfaatkan teknologi sekaligus menghadapi tantangannya. Yang pertama, pendidikan literasi digital. Meningkatkan pemahaman tentang teknologi digital di kalangan umat Islam agar mereka dapat memanfaatkannya secara produktif. Yang selanjutnya, dakwah yang relevan. Pendakwah harus memahami kebutuhan generasi digital dan menggunakan bahasa serta platform yang relevan. Kemudian, menciptakan ekosistem digital Islami. Umat Islam dapat mengembangkan platform digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti media sosial berbasis etika Islam, dan kolaborasi internasional. Negara-negara Muslim perlu bekerja sama untuk membangun infrastruktur teknologi yang mendukung umat Islam di seluruh dunia. Visi Islam di era digital. Dengan strategi yang tepat, umat Islam dapat menggunakan teknologi untuk: yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Teknologi dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan mempercepat pembangunan ekonomi di dunia Islam. Selanjutnya, memperkuat solidaritas umat. Internet memungkinkan umat Islam dari berbagai belahan dunia untuk saling membantu dan mendukung dalam berbagai krisis. Kemudian, menyebarkan nilai Islam yang universal. Melalui konten digital, Islam dapat dipromosikan sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan menciptakan dunia yang lebih adil. Teknologi dapat digunakan untuk melawan ketidakadilan global, seperti diskriminasi dan ketimpangan ekonomi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, di tengah tantangan dunia modern seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan degradasi moral, Islam menawarkan solusi yang relevan dan praktis. Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam ajaran Islam dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan krisis global. Islam dan tanggung jawab lingkungan. Prinsip Islam menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. Konsep khalifah, pemeliharaan, dan mizan, keseimbangan, mengajarkan umat Islam untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Langkah Islam dalam menjawab krisis lingkungan. Yang pertama, konservasi sumber daya. Islam melarang pemborosan. Konsep ini relevan dalam pengelolaan sumber daya seperti air dan energi. Yang selanjutnya,
pengelolaan sampah dan daur ulang. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Prinsip ini dapat diterapkan dalam mengurangi limbah dan meningkatkan daur ulang. Kemudian, pengembangan energi terbarukan. Negara-negara Muslim, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, mulai berinvestasi dalam energi matahari dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan Gerakan Hijau Islami. Komunitas Muslim di berbagai negara menginisiasi program penghijauan, penanaman pohon, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Keadilan ekonomi dalam Islam. Islam mengajarkan sistem ekonomi yang adil, berdasarkan konsep zakat, infak, dan larangan riba. Sistem ini dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan ekonomi global. Konsep ekonomi Islami. Yang pertama, distribusi kekayaan. Zakat dan wakaf adalah instrumen yang mendorong pemerataan kekayaan di masyarakat. Yang selanjutnya, keuangan syariah. Bank syariah menawarkan alternatif terhadap sistem keuangan berbasis riba yang seringkali menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran utang. Kemudian, pemberdayaan UMKM. Ekonomi berbasis komunitas, seperti bazar halal dan koperasi syariah, memberikan dukungan kepada usaha kecil untuk berkembang. Islam sebagai penggerak perdamaian global. Di tengah konflik yang melibatkan perbedaan etnis dan agama, Islam memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perdamaian. Langkah Islam untuk mencapai perdamaian. Yang pertama, dialog antaragama. Islam mengajarkan untuk menghormati perbedaan, sebagaimana tercermin dalam hubungan Nabi Muhammad dengan komunitas Yahudi dan Nasrani di Madinah. Forum internasional, seperti World Muslim Christian Dialogue, mempromosikan harmoni antaragama. Yang selanjutnya, peran diplomasi Muslim. Negara-negara Islam dapat menjadi mediator dalam konflik global, menawarkan solusi yang adil dan berbasis kemanusiaan. Kemudian, penguatan solidaritas global. Prinsip Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, mendorong umat Muslim untuk mendukung perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik. Solusi Islam terhadap krisis moral. Modernitas seringkali membawa tantangan moral, seperti hedonisme, materialisme, dan kehilangan nilai keluarga. Islam menawarkan panduan untuk mengatasi degradasi moral ini. Nilai keluarga dalam Islam. Islam menekankan pentingnya keluarga sebagai unit sosial yang kokoh. Pendidikan akhlak sejak dini, sesuai dengan ajaran Islam, menjadi kunci menjaga generasi muda dari pengaruh negatif. Peran akhlak dalam masyarakat. Islam mengajarkan kejujuran, integritas, dan empati yang menjadi landasan moral bagi kehidupan bermasyarakat. Dakwah dan pendidikan moral. Pendakwah dan pendidik Muslim harus mengajarkan Islam yang relevan dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai moral. Harapan masa depan, dunia yang lebih baik dengan Islam. Melalui penerapan nilai-nilai Islam secara universal, umat manusia dapat bersama-sama menghadapi krisis global dan menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Yang pertama, peran aktif generasi muda Muslim. Dengan pendidikan dan teknologi, generasi muda Muslim dapat menjadi pelopor perubahan dalam menjawab tantangan global. Yang selanjutnya, kolaborasi internasional. Umat Islam perlu bekerja sama dengan komunitas global untuk menciptakan solusi bersama, berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kemudian, menghidupkan semangat rahmatan lil alamin.
Islam harus terus dipromosikan sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, melalui tindakan nyata yang mendukung perdamaian dan keadilan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali pemaparan kajiannya bersama-sama berikut ini. Dinul Islam mengempeskan sistem kejahiliahan menuju pembangunan masa depan peradaban dunia. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, dunia membutuhkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mampu menjawab permasalahan global. Islam, sebagai agama yang menyatukan keimanan, pengetahuan, dan amal, memiliki potensi besar untuk menjadi landasan bagi masa depan peradaban dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sahabatku, inilah yang pertama, tantangan global yang mendesak. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Jurang antara yang kaya dan miskin semakin lebar, baik di negara maju maupun berkembang. Sistem kapitalisme ekstrim seringkali menempatkan keuntungan di atas kesejahteraan manusia. Berikutnya, krisis lingkungan hidup. Perubahan iklim, kerusakan hutan, dan polusi menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Berikutnya, konflik dan ketidakstabilan. Konflik antar negara, perang saudara, dan intoleransi agama terus memicu penderitaan di banyak wilayah dunia. Dan teknologi tanpa kendali moral. Revolusi teknologi, meskipun membawa kemajuan, sering digunakan untuk tujuan destruktif seperti propaganda, pengawasan massal, atau peperangan siber. Yang selanjutnya, solusi Islam dalam membangun masa depan peradaban. Yang pertama, prinsip keadilan sosial. Islam mengajarkan keseimbangan dalam distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Sistem wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat penelitian. Yang berikutnya, etika lingkungan. Konsep Khalifah fil ard, pemeliharaan bumi, mengajarkan umat manusia untuk menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah. Negara-negara Muslim dapat memimpin gerakan global untuk transisi energi bersih dan pelestarian alam. Yang berikutnya perdamaian dan rekonsiliasi. Islam menawarkan pendekatan dialogis dan inklusif dalam menyelesaikan konflik. Sejarah Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagaimana komunitas dengan keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan dalam damai. Dan berikutnya pengembangan teknologi dengan landasan moral. Islam mendorong ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Dalam dunia teknologi, prinsip kejujuran dan tanggung jawab dapat mencegah penyalahgunaan inovasi. Kemudian, peran generasi Muslim di masa depan. Generasi muda Muslim memiliki tanggung jawab besar untuk membawa pesan Islam ke tingkat global melalui tindakan nyata. Yang pertama, pendidikan dan inovasi. Muslim harus unggul dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, dan seni untuk bersaing di era global. Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu modern menjadi kunci. Berikutnya kepemimpinan global. Dengan jumlah umat yang besar, dunia Islam memiliki potensi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu mempengaruhi kebijakan internasional secara positif. Selanjutnya, dakwah yang relevan. Dakwah harus menggunakan pendekatan modern yang relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk melalui media digital. Yang selanjutnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian, kontribusi pada perdamaian dunia. Islam mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, toleransi, dan kasih sayang sebagai dasar perdamaian.
dan menyatukan keberagaman. Seperti Madinah di masa Nabi, Islam dapat menjadi payung yang menyatukan berbagai suku, bangsa, dan agama dalam keharmonisan. Kemudian, membangun peradaban baru. Islam menawarkan visi peradaban yang memadukan spiritualitas dan kemajuan material, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keduanya. Dan visi Islam untuk masa depan dunia. Yang pertama, dunia yang berkeadilan. Hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan persoalan global. Yang selanjutnya, dunia yang berkelanjutan. Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijak, memastikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Kemudian, dunia yang damai. Prinsip kasih sayang universal dalam Islam dapat membantu mengatasi konflik dan menciptakan harmoni di dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Dengan prinsip-prinsipnya yang universal, Islam memiliki potensi untuk membangun masa depan dunia yang lebih baik, di mana keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian menjadi kenyataan. Generasi Muslim harus bangkit sebagai pelopor perubahan, membawa nilai-nilai Islam untuk menjawab tantangan global dan menciptakan peradaban baru yang memancarkan rahmat bagi seluruh alam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Mari kita simak kembali pemaparan kajiannya bersama-sama berikut ini. Dalam dinamika dunia modern yang terus berubah, kebutuhan akan peradaban global yang mengedepankan keadilan, harmoni, dan keberlanjutan semakin mendesak. Islam, dengan prinsip universal yang melampaui batas geografis dan budaya, memiliki landasan yang kuat untuk menjadi arsitek peradaban global baru. Inilah yang pertama sobatku. Pilar peradaban global baru dalam Islam. Yang pertama sobatku. Tauhid sebagai fondasi universal. Islam menanamkan konsep tauhid, keesaan Allah, sebagai dasar dari segala hubungan, baik dengan Sang Pencipta, sesama manusia, maupun alam semesta. Tauhid mendorong kesadaran kolektif bahwa seluruh umat manusia adalah makhluk Allah yang setara. Yang berikutnya, keadilan sebagai tiang utama. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl 90. Dalam konteks global, Islam menawarkan sistem hukum dan etika yang adil bagi semua, tanpa memandang latar belakang. Kemudian sobatku, ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan. Dalam sejarah Islam, kemajuan peradaban selalu didukung oleh tradisi keilmuan yang kuat. Untuk membangun peradaban global baru, Islam harus memimpin inovasi dalam sains, teknologi, dan seni, dengan landasan etika yang kuat. Yang selanjutnya, strategi membangun peradaban global baru. Yang pertama sobatku, kolaborasi antar bangsa. Dunia Islam dapat memimpin gerakan global dengan menjalin aliansi strategis untuk memecahkan isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik. Forum internasional berbasis Islam, seperti OKI, Organisasi Kerjasama Islam, harus lebih aktif dalam diplomasi global. Yang berikutnya sobatku, penguatan pendidikan dan budaya. Pendidikan menjadi alat utama untuk membentuk generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual. Pusat-pusat kebudayaan Islam di seluruh dunia harus menjadi tempat dialog antar peradaban. Kemudian sobatku, ekonomi berbasis keberlanjutan. Islam mengajarkan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kelestarian alam.
Sistem keuangan syariah yang transparan dan adil dapat menjadi model ekonomi alternatif di dunia global. Dan teknologi untuk kemanusiaan. Pengembangan teknologi berbasis etika Islam harus mengutamakan manfaat bagi umat manusia, bukan sekadar eksploitasi pasar. Dunia Islam dapat memimpin inovasi di bidang teknologi bersih, kesehatan, dan pendidikan digital. Kemudian sobatku, tantangan dalam membangun peradaban global baru. Yang pertama sobatku, polarisasi politik dan sosial. Dunia modern sering diwarnai oleh konflik ideologi yang menghambat kerjasama antar negara dan antar budaya. Islam menawarkan pendekatan dialogis dan inklusif untuk menyelesaikan perbedaan. Yang berikutnya, Islamofobia dan stigma global. Salah paham terhadap Islam menjadi hambatan besar dalam kontribusi umat Islam di kancah global. Umat Islam harus lebih proaktif menunjukkan Islam sebagai agama perdamaian dan rahmatan lil alamin. Yang kemudian, ketimpangan pendidikan dan teknologi. Banyak negara Muslim yang masih tertinggal dalam pendidikan dan infrastruktur teknologi. Investasi besar dalam pendidikan dan riset harus menjadi prioritas utama. Dan visi Islam untuk masa depan dunia. Yang kemudian, dunia yang adil dan setara. Sistem ekonomi dan hukum berbasis Islam dapat menciptakan dunia yang lebih adil, di mana tidak ada satupun bangsa yang mendominasi bangsa lain. Yang berikutnya, dunia yang harmonis. Islam mendorong persaudaraan universal, di mana perbedaan dihormati dan keanekaragaman dianggap sebagai rahmat. Kemudian, dunia yang berkelanjutan. Dengan menghidupkan prinsip-prinsip Islam tentang keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam, dunia yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Kemudian, peran umat Islam dalam memimpin perubahan. Yang pertama, generasi pemimpin baru. Umat Islam membutuhkan pemimpin yang visioner, berpendidikan, dan memiliki akhlak mulia untuk membawa misi peradaban global. Yang berikutnya, dakwah berbasis inovasi. Dakwah harus lebih kreatif dan relevan, menggunakan media digital untuk menyebarkan pesan Islam secara global. Kemudian, solidaritas umat. Prinsip ukhuwah Islamiyah harus diperkuat, sehingga umat Islam dapat bersatu menghadapi tantangan global. Sahabatku, jalan menuju peradaban Islam yang mendunia. Dengan nilai-nilai yang universal, Islam mampu menjadi fondasi peradaban global yang baru. Umat Islam harus mengambil peran aktif sebagai pelopor perubahan, membawa nilai-nilai keadilan, harmoni, dan keberlanjutan ke seluruh dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian pemaparan pengkajian kali ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, serta menambah literasi untuk dapat kita ambil nilai pembelajaran di dalamnya. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Saya Firman Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.